Ini adalah cerita tentang perjalanan bahagia yang ternyata sederhana. Melihat pemandangan indah, laut terbentang, alam yang rindang, makan makanan enak, merasakan nyamannya alam yang memeluk kami. Duduk berdua tanpa terburu-buru. 1 tahun menikah, 8 tahun saling mengenal. Episode pertama ini adalah perjalanan kecil dengan makna yang besar di hati kami. Kami memilih merayakan cinta kami di alam, bersama mobil yang kami sulap menjadi camper van ala kami. Sederhana, tapi penuh kenangan. Dan kami bahagia dengan cara kami sendiri. Berbagi cerita di bawah langit yang terbuka, berputar, tertawa, berpelukan, perjalanan dari Jawa Barat menuju Jogja, hingga akhirnya tiba di Cilacap, mencari tenang dan juga jeda, bernostalgia tentang proses panjang yang membawa kami sampai ke titik ini. Ini dia Reti, dan ini Yoki. Ini cara kami merayakan 1 tahun pernikahan. Memori tentang hari-hari yang ingin kami simpan untuk ditonton kembali suatu hari nanti. Ini adalah perjalanan kecil kami. Hari pertama dimulai dengan hati yang bahagia. Kali ini aku dan Yoki berangkat ke Jogja. Sekarang tuh rasanya tiap ke Jogja jadi rutinitas kami. Kali ini kami ke Jogja untuk beberapa pekerjaan dan untuk merayakan anniversary pernikahan pertama kita. Jadi ya, let's go! Ciao Jogja! Jadi di daerah mana ini sayang? Ciawi itu kita tuh punya satu tempat gorengan yang menjadi langganan setiap ke luar kota, karena kita rasa gorengannya tuh lengkap, bersih, sama enak banget. Dan di perjalanan nggak syah kalau nggak berhenti dulu. Ya tahu gorengan nggak sehat, lagi diet. Tapi setiap lewat sini rasanya nggak mungkin nggak mampir. Kita tergoda. Yoki turun buat beli. Dan kalau kalian tahu di sini tuh biasanya ngantri. Tapi gak tau kenapa ya, hari itu Yoki bisa langsung beli tanpa harus ngantri lama. Kita mau makan gorengan Kasari. Aku mau gehunya, kamu ada? Gak tahu, aku biasa campur asin gitu. Itu apa itu? Gehu. Waktu Panas, itu masih panas semua ini. Pas datang ke sini tuh gehunya lebih besar, nggak tahu kenapa sekarang gehunya lebih kecil. Padahal kayak berapa bulan yang lalu ya ke sini? Itu sebulan yang lalu. Kalau aku 2 bulan yang lalu. aku 2 bulan yang lalu ke sini. Panas banget ya. Gitu. Ini namanya Bani Pastel. Pas lo. Akhirnya kita makan gorengan itu buat bekal di perjalanan. Di perjalanan kita juga berhenti lagi karena kita lihat ada yang jual puyem. Karena kita ingat nanti mau ketemu Randy, terus kita memutuskan untuk beli puyem untuk oleh-oleh orang tuanya Randy. Apa guys? Puyem puan. Apa itu peyem? Puyem adalah fermentasi singkong. Dadah. Randy juga bakalan ikut di perjalanan ini sekalian ke Jogja. Dia bakalan nyetirin dari Cilacap sampai Jogja. Jadi Yoki bisa hemat energi. Makasih banyak ya Randy. Karena hari pertama ini cukup melelahkan, setelah perjalanan ini kita langsung photoshoot. Jadi ceritanya kita lanjut ke hari kedua. Di hari kedua kami pindah ke hotel yang namanya Hotel Winoto Sastro. Jadi kita tuh mau ke hotel. Nah hotelnya ini tuh murah banget. Kayak di Jogja tuh kalau nyari hotel yang murah itu tuh kayak di mana-mana. Terus kita tuh udah sering lewat sini selama di Jogja tuh. Tapi baru ngeh ada hotel ini. Namanya Hotel Winoto Sastro. Ini tuh kayak hotel lama gitu ya. Tapi kita nggak tahu gimana dalamnya, cuman ya coba aja ya, siapa tahu enak.
Oh iya, surprisingly Hotel Winoto Sastro ini benar-benar ngasih vibes lawas buat kita. Terus awalnya kita kan belum pernah kesini, kita mikir ini bakalan nyaman gak ya? Tapi pas masuk kamar, nyaman loh. Dengan harga yang menurut kita masih terjangkau, ini nyaman banget, bersih juga rapi. Hari kedua, kita langsung syuting konten dan foto produk di Literica Cafe. Mereka siapin beberapa menu yang bakalan launching di bulan Ramadan, plus beberapa menu terbaru lainnya. Kita motret lumayan banyak menu, lumayan nguras energi, tapi kita dibantu sama staff Literica yang super helpful dan ramah banget. Jadi kerjaannya tetap kerasa ringan. Apalagi di sini kita tuh disambut kayak di rumah sendiri, nyaman banget. Dan paling penting kita nyobain menu barunya mereka. Serius, enak deh, enak banget. Aku tuh suka banget sama curry puff-nya mereka. Curry puff-nya itu menurutku salah satu yang terenak. Crispy di luar, isinya tuh kayak gurihnya dapet, kayak rasa pokoknya nagih banget. Setelah foto-foto, kita lanjut ke konten bareng staffnya juga. Seru, gak cuma kerja tapi ada fun momennya juga. Hari ketiga lanjut syuting untuk menu-menu reguler mereka. Yoki lagi syuting minuman. Di Literica kita juga dijamu sama makanan-makanan yang enak. Kita minum deh minuman sama makanan yang di sana juga. Gimana Mas Yoki? Udah selesai hari terakhir. Hari terakhir syuting ya. Yeay, sekarang kita mau kemana? Ke pantai. Ke pantai. Motret lagi. Itu di Jogja lagi panas dan kita habis dari Literica Cafe. Kalau kalian ke Jogja, kalian harus ke Literica Cafe. Itu benar-benar kalau kita bisa merekomendasikan ratusan kali, mungkin kita rekomendasikan. Enak banget gue. Enak banget gue. Enak banget. Nih. Ini macamnya mereka. Proyek kita bareng Literica selesai. Dan di tengah panasnya Jogja, kita malah milih ke pantai. Wah, panas banget. Hari ini kita mau ke pantai siang-siang. Panasnya. Dia lagi beres-beres dulu. Kita suka cuaca kayak gini, karena ini yang kita harapkan. Biar nggak hujan, karena kita mau foto prewedding. Di sini ada lovebirds kita, ada Gila, ada Noval. Dia tuh definisi perempuan cantik yang memancarkan aura positif. Kalau ngelihat mereka tuh ya, bener-bener kelihatan pasangan yang saling cinta. Serasi banget, happy banget vibes-nya. Selain kita nikmatin kebersamaan mereka, kita juga sambil nikmatin indahnya pantai di sini. Oh ya, Yoki masih fokus motretin mereka di dekat bibir pantai. Aku nggak terlalu mendekat karena kakiku lagi sakit. Jadi aku lebih banyak lihat dari jauh dan syuting BTS buat berfoto denganmu. Sebenarnya di tengah-tengah itu kita mulai deg-degan. Kenapa? Karena langitnya tiba-tiba mendung. Akhirnya kita agak ngebut nih tag-nya. Tapi percaya deh, sebelum hujannya benar-benar turun, semuanya udah selesai. Happy banget, lega banget. Dan sampai akhir pun, energi mereka nggak habis-habis. Kita tuh seneng banget bisa kerja bareng mereka. Hari keempat kita mau check out. Kemana kita? Mau makan pecel. Sebelum ngecamp, kita isi energi dulu yuk. Kita pergi ke Pecel Yojo. Sebenarnya Yoki bulan lalu udah pernah kesini. Waktu itu aku nggak bisa ikut karena lagi cedera. Jadi hari ini dia ngajak aku kesini. Dan kalau kata dia, ini tuh tempat yang harus banget dicobain. Pecel Jojo, kita datang. Kita jalan melewati Jogja yang surprisingly lagi nggak terlalu macet hari itu. Seneng banget sih kalau Jogja nggak macet. Pas sampai dari luar aja tampaknya udah kelihatan nyaman, estetik. Serius,
Kalau bisa dinobatkan, ini adalah warung pecel paling estetik yang pernah aku lihat. Ada gorengan lagi, kita pengen. Cukup. Kita udah makan gorengan kemarin. Jadi kayaknya hari ini nggak dulu deh. Tapi kita tetap tergoda sih sama sate-sateannya. Ya udah, kita ambil sate puyuh sama sate kerang. Aku tuh seneng banget di sini. Kayak udah bahagia duluan sebelum makan. Kalau makan kayak gini tuh, aku bilangnya makanan rekreasi. Kita nggak cuma ngasih makan badan, tapi juga ngasih makan hati. Pecelnya enak banget, porsinya pas, bumbunya enak, bumbunya dapat, enak banget meskipun ya minyaknya banyak. Happy banget, yuk juga happy banget. Kita makan dengan hati yang penuh di sini. Di sini tuh sejuk, anginnya sepoi-sepoi, pohonnya sering ketiup angin. Terus ada kolam ikannya juga, jadi vibes-nya tuh tenang banget. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau ke Jogja tuh suka jadi tempat kita bernostalgia. Setiap kesini, ujung-ujungnya ngobrolin masa lalu. Dulu pernah kemana aja, dulu sering nongkrong di mana, dulu awal-awal kenal kayak gimana. Dan itu semua kita obrolin sambil makan. Setelah kenyang, kita makin excited karena next stop adalah belanja buat camping. Let's go, kita camper fan. Ide ini datangnya dari Yoki dan aku support banget karena ini tuh cita-citanya Yoki dari lama. Dia pengen banget ngajak aku jalan-jalan. Kalau bisa katanya mau keliling dunia. Amin. Terus dia pengen jalan-jalan pakai camper van. Emang sih mobil kita belum proper kalau dijadiin camper van. Tapi kenapa nggak dicoba dulu? Kita bikin senyaman mungkin, kita atur-atur sendiri. Yang penting niatnya dulu. Aku excited banget. Tapi let's go. Kita mulai perjalanan kita. Kita ke supermarket terdekat buat cari bahan-bahan. Kali ini kita mau masak sendiri pas ngecamp. Jadi kita meminimalisir makanan-makanan olahan. Kita beli sayur, beli daging. Rencananya malam ini mau barbekyuan. Awalnya kita sempat kepikiran mau lewat Tugu Jogja atau Jalan Malioboro gitu, biar bisa ngambil footage Jogja yang Jogja banget gitu. Tapi ngelihat kondisi jalan yang macet, kayaknya gak dulu deh. Karena tempat camp kita ada di daerah utara Jogja. Dan kalau kelamaan di jalan nanti malah kemalaman sampai sana. Kalau kalian pernah ke utara Jogja, vibes-nya beda banget loh sama selatan atau pusat kota. Di sana tuh jauh lebih adem, lebih hijau, lebih tenang. Kita dulu tinggal di Jogja sekitar 7 tahunan waktu kuliah sama waktu kita awal-awal membangun karir. Dan kalau mau rekreasi atau cari suasana dingin, kita selalu lebih prefer ke utara. Di jalan, aku tuh udah excited banget. Sampai tepuk sendiri, tepuk camping namanya. Dulu kita sempat mikir, kayaknya enak ya kalau tinggal di Jogja, tapi tinggalnya di daerah Kaliurang aja. Karena emang tempatnya lebih dingin dibanding tempat-tempat lain di Jogja. Dan akhirnya kita sampai. Begitu sampai, pemandangan pertama yang kita lihat tuh air terjun kecil. Gak besar tapi cantik. Dan paling terasa tuh suaranya. Suara air, suara burung, suara alam yang jarang banget kita dengar kalau lagi di kota. Ini nyaman banget. Kita camping di luar angin. Dingin. Ayo. Saat ini emang khusus buat camper van atau camping pakai mobil. Dan ternyata di sini banyak juga loh yang camping. Jadi kita nggak sendirian. Rasanya lebih aman dan seru ya. Karena kita booking cukup awal, kita dapat spot yang lebih luas. Jadi wilayah kekuasaan kita lebih besar. Spot kita langsung menghadap ke Gunung Merapi dan juga ke arah sungai. Vibes-nya enak banget. Bener-bener tempat yang pas banget buat slowdown. Di sini aku juga main perosotan. Kayak bocil sih, tapi gak apa-apa. Sekarang Yoki lagi pasang awning.
Aku bantuin juga pasang awning yang kita connect ke mobil biar nanti kalau hujan tuh nggak kehujanan dan biar lebih estetik juga. Kita bakalan duduk di situ nanti malam. Serius, pas masang awning itu rasanya kayaknya simple deh. Tapi mulai struggle sedikit-sedikit, jadi kita bongkar pasang. Ya ini karena mobil kita terlalu tinggi. Ini tuh mungkin hal kecil buat orang lain, tapi buat kita ini tuh salah satu mimpi kecil yang akhirnya dicoba juga. Dan kita baru mulai. Finally, awning kita berdiri juga. Capek, tapi puas banget ngelihatnya berdiri rapi dan connect ke mobil. Malam dimulai. Begitu malam datang, semuanya sudah siap. Camper van kita sudah siap, meskipun ala-ala. Tempat tidur juga udah kita atur senyaman mungkin. Area masak juga udah beres. Dan sekarang waktunya barbeque. Oh, iya pasang. Suara air sungai di sini tuh kerasa banget. Alamnya hidup banget. Dan yang bikin kaget, di sini tuh hampir gak ada nyamuk. Nyaman banget, serius. Kita masak daging low fat yang tadi kita beli karena kita bakalan tambahin saus barbeque, jadi kita pilih yang gak terlalu berlemak. Malam ini tuh rasanya spesial banget karena akhirnya keinginan Yoki dan juga aku buat camper vanan itu kejadian. Aku malam ini jadi koki dan Yoki bagian rekam-rekam dan bantu aku masak. Tapi ternyata kalau direkam aku agak clumsy juga. Ada aja yang jatuh. Lihat nih, Untungnya di sini airnya bersih, jadi bisa langsung dicuci lagi. Yoki juga nggak kalah. Dia bantu aku motong semangka, tapi jatuh juga. Clumsy part 2. Untuk malam ini kita masak beef barbecue, jamur enoki, terus ada seladanya juga. Ada semangka, buah favorit kita. Simple banget tapi rasanya nikmat karena dimakan di tempat kayak gini. Malam ini juga sekalian kita ngerayain 1 tahun anniversary pernikahan kita. Gak ada kue, gak ada dekor mewah, cuma lampu-lampu kecil, udara dingin, suara sungai, dan kita berdua ngerasa ini cukup banget. Kita ngobrol banyak banget malam itu tentang 1 tahun yang udah kita lewatin, tentang apa aja yang sudah terjadi, tentang apa aja yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita tingkatkan. Dan menurutku pernikahan itu butuh evaluasi, bukan untuk saling menyalahkan, tapi buat jadi versi yang lebih baik buat pasangan. Dan kita sadar inti dari pernikahan itu komunikasi, karena ternyata pernikahan itu isinya ngobrol tentang hal penting, hal yang gak penting, hal yang receh, hal yang serius, tapi intinya tetap ngobrol. Ini ekspresi Yoki kalau makan enak, lucu banget. Kalau dia udah fokus, matanya tuh beda, dan kalau udah angkat jempol, artinya approve banget. Aku juga sempet bikin ala-ala Korean wrap gitu, dagingnya dibungkus daun, sekali hap, nyak, masuk semuanya, enak banget. Oh iya, karena nggak ada kue, kita ganti pakai semangka. Kita bikin momen kecil itu buat ngomongin harapan. Aku ngomongin harapanku. Ini tuh semangka harapan. Semoga di tahun-tahun pernikahan yang akan datang kita selalu bahagia, terus semuanya dilancarkan, rezekinya lancar, kita saling menyayangi. Ya, cheers. Terus kalau Yoki malu-malu, dia nggak suka ngomong depan kamera sebenarnya. Tapi harapannya tetap aku aminin di dalam hati. Sebelum tidur, kita nonton film Korea dulu, The Great Flood. Gitu kan bacanya, The Great Flood. Pokoknya ini yang main itu Kim Dami. Kita nonton sambil lihat lampu luar dengan suasana sungai. Di dalam mobil kecil kita, rasanya hangat banget.
Dan malam itu ditutup dengan rasa syukur dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.